bisa bikin magnet jika dimasukkan ke alat peraga ini, magnetnya bisa melayang. Nama alatnya adalah peraga listrik dan magnet. Singkatnya, cara kerja peraga listrik dan magnet mirip dengan trafo atau biasa dikenal dengan nama transformator. Semoga kalian masih ingat ya dengan pelajaran transformator yang ada di video sebelumnya. Oke, Max beritahu komponen yang ada di alat ini dulu ya. Karena alat ini sudah tersusun dalam satu kesatuan alat peraga, di bagian atas ini ada yang namanya timer. Timer ini berfungsi untuk mengatur durasi waktu berapa lama peraga dapat bekerja. Lalu yang ini namanya inti besi. Selanjutnya ada kumparan primer yang difungsikan untuk menghasilkan medan listrik atau medan magnet. Kemudian ada kumparan yang kedua, kita sebut dengan kumparan sekunder. Kumparan sekunder ini sudah dilengkapi dengan dua buah lampu. Kedua lampu ini punya fungsi sahabat MLab. Fungsinya buat apa ya? Nanti Max jelaskan. Oke, lanjut nih. Lalu ada logam yang berbentuk seperti cincin. Kalau Max lihat malah mirip sama kue donat. Hihihi. Yuk, kita pelajari cara kerjanya. Kita nyalakan dulu alat peraganya. Tekan tombol power dulu ya. Lalu kita masukkan kumparan sekunder ke inti besi. Letakkan di dekat kumparan primer. Wah, lampunya menyala sahabat MLab. Kok bisa ya? Nah, hal ini terjadi karena adanya momentum perpindahan listrik dari kumparan primer ke kumparan sekunder yang dibuktikan dengan lampu yang menyala dengan terang. Misalkan, kumparan sekunder ini kita jauhkan dari kumparan primer, maka nyala lampunya semakin redup. Hal ini disebabkan medan listrik yang diterima kumparan sekunder semakin sedikit. Jika jumlah kumparan sekunder lebih sedikit dari kumparan primer, maka listrik yang dihasilkan juga kecil. Begitu sebaliknya, jika jumlah kumparan sekunder lebih banyak, maka listrik yang dihasilkan lebih besar dari kumparan primernya. Coba kita ganti kumparan sekunder dengan logam berbentuk cincin atau kue donat. Hihihi. Max masukkan ke inti besi ya. Yang terjadi adalah lempeng logam akan mengambang. Hal ini dikarenakan adanya gaya tolak-menolak pada magnet. Di sini membuktikan bahwa dari kumparan primer ini akan menghasilkan medan magnet pada inti besi. Jika diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, alat model ini terdapat pada bel listrik. Jika bel listrik diberi arus listrik, maka lilitan kumparan akan berubah menjadi magnet dan menarik besi pemukul sehingga pemukul akan terus memukul bel sehingga menghasilkan suara. Bel listrik akan terus berfungsi selama dialiri energi listrik. Contoh alat elektronik lainnya yaitu alat cukur rambut, lalu juga ada raket nyamuk. Dan masih banyak lagi. Coba sahabat MLab, sebutin ya alat-alat elektronik yang lainnya supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke, Max tunggu ya. Sampai jumpa lagi. Sahabat Museum Listrik tahu nggak? The new PLN 4.0, unleashing energy and beyond.